Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Insya Allah semuanya sehat. Ustazah doakan semoga kita semua selalu sehat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini anak-anak ketemu lagi dengan Ustazah Sari. Kita akan belajar pelajaran tematik tema 1, oke? Tetapi sebelum belajar, kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Ayo kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan karuniakan kepadaku kefahaman. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Pertama-tama kita bahas dulu pembelajaran 2. Adapun materi yang ada di pembelajaran 2, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang makanan bergizi. Siapa yang tahu makanan bergizi? Apa itu makanan yang bergizi? Mari simak video Ustazah, jangan kemana-mana. Oke, Ustazah lanjutkan. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kemarin kita sudah mempelajari zat-zat ini. Maka akan kita perdalam lagi di subtema 2 di pembelajaran 2. Lanjut ya. Nah, di dalam pembelajaran ini anak-anak akan menemukan beberapa kata asing yang mungkin belum pernah anak-anak dengar sebelumnya. Maka Ustazah akan membahasnya agar anak-anak semua mengetahui arti dari kata asing yang akan kita pelajari di subtema 2, di pembelajaran 2. Nah, yang pertama ada lemak nabati. Nah, mungkin anak-anak pernah mendengar kata lemak, tapi lemak nabati mungkin ada yang belum pernah mendengar. Maka Ustazah jelaskan, lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Nah, tumbuhan itu punya lemak loh. Contohnya pada tumbuhan kacang tanah. Nah, anak-anak biasa makan kacang kan? Nah, di dalam kacang tanah itu terdapat lemak, yaitu namanya lemak nabati. Kata asing yang kedua ada kata anemia. Apa anemia itu? Nah, anemia adalah kekurangan zat besi, mengakibatkan kekurangan butir darah merah. Nah, kalian kalau kekurangan zat besi, maka akan mengakibatkan kekurangan butir darah merah. Kita tidak boleh makan yang berlebihan atau makan yang kurang. Kebanyakan atau kekurangan itu tidak boleh. Akan menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Yang ketiga yaitu lemak hewani. Lemak hewani ini berasal dari hewan. Kalau lemak nabati kan dari tumbuhan. Nah, kalau lemak hewani ini berasal dari hewan banyak ya, seperti hewan-hewan itu banyak lemak di dalam tubuhnya. Ada ayam, ada lemaknya, sapi ada lemaknya, banyak hewan-hewan yang lain, ikan. Kemudian yang keempat adalah protein nabati. Nah, setelah lemak ada protein. Protein berasal dari tumbuhan. Protein yang berasal dari tumbuhan. Contohnya pada kacang kedelai. Nah, kacang kedelai itu menghasilkan makanan yang bernama tahu, tempe, itu ada protein nabatinya. Protein yang berasal dari tumbuhan. Kemudian avitaminosis. Avitaminosis ini penyakit kekurangan vitamin. Nah, kalau kita kurang makan buah, kurang makan sayuran, kita bisa kekurangan vitamin menyebabkan tubuh menjadi sakit. Yang keenam, hipertaminosis.
Hipervitaminosis ini kebalikan dari avitaminosis, yaitu penyakit kelebihan vitamin. Nah, seperti yang sudah Ustazah jelaskan kemarin-kemarin, kita itu tidak boleh mengkonsumsi kebanyakan makanan atau terlalu sedikit. Kita harus yang pas-pas saja, yang sesuai saja. Seperti sabda Rasulullah, makanlah sebelum kamu lapar dan berhentilah sebelum kamu kenyang. Jadi, makan itu jangan terlalu kekenyangan dan jangan sampai kita kelaparan baru kita makan. Jadi, tubuh kita itu akan mengalami yang namanya perubahan. Yang perubahan itu tidak baik untuk kesehatan kita yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, tidak boleh ya anak-anak kebanyakan makan atau kekurangan makan. Nah, minimal 1 hari kita makan itu 3 kali sehari. Sarapan, makan siang, makan malam. Nah, kalaupun mau ngemil-ngemil silakan, tapi jangan berlebihan. Oke, kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Nah, kali ini kita akan masuk ke poin matematika, yaitu membahas tentang pengurangan tanpa meminjam. Bagaimana caranya? Ustazah kasih 1 contoh soal. 2.568 dikurang 1.342. Caranya adalah, cara yang pertama Ustazah buat tabel seperti ini. Nah, tabelnya seperti ini, kita salin angka 2.568 pada tabel pertama, 2.568 sesuai pada nilai tempatnya, ribuan pada ribuan, ratusan pada ratusan, puluhan pada puluhan, satuan pada satuan. Kemudian angka pengurangnya dikurang 1.342, kita simpan di bawah tabel yang bagian bawah. 1.342. Kemudian kita beri tanda kurang semua karena ini membahas tentang pengurangan. Dari belakang, ingat, untuk mengurangkan atau menambah itu selalu dari belakang, dari satuan dulu. 8 dikurang 2 hasilnya 6. Kita simpan di bawah sama dengan 6. Kemudian 4 dikurang 6, maksudnya 6 dikurang 4 hasilnya 2. Lanjut di sebelahnya, 5 dikurang 3 hasilnya 2. Kita selesaikan sampai habis, 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 1.226. Ada cara yang beda, tidak menggunakan tabel nih. Di sebelahnya Ustazah kasih contoh. Nih, seperti ini. Kalau mau cara seperti ini juga bisa, asalkan nilai tempatnya harus sejajar, satuan, puluhan, ratusan, ribuan harus disejajarkan. Kalau seandainya ribet menggunakan tabel, kalian boleh membuat seperti ini. Membuat cara seperti ini namanya pengurangan menurun. Caranya sama, satuan kita kurangi dengan satuan hasilnya 6, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Hasilnya sama atau beda? Ya, sama. Hasilnya sama walaupun mungkin caranya menggunakan tabel atau tidak itu terserah anak-anak lebih mudah yang mana. Kalau lebih mudah pakai tabel boleh. Kalau lebih mudah pakai cara seperti ini menurun juga boleh. Sama saja hasilnya ya. Nah, oke, Ustazah tulis hasilnya 1.226. Sudah paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Ustazah lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, fungsi zat. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang beberapa zat. Siapa yang masih ingat? Yuk. Zat yang kemarin kita sudah pelajari ada karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Pada kali ini Ustazah tidak akan menjelaskan semuanya lagi, tapi
beberapa yang belum pernah Ustazah jelaskan saja. Nah, ini kita lanjutkan ya. Nih, di dalam mineral kemarin juga sudah Ustazah jelaskan. Di dalam mineral itu terdapat beberapa zat. Ada zat besi, yodium, kalsium, dan fosfor. Nah, zat-zat ini memiliki fungsi yang berbeda. Walaupun dia itu sama-sama mineral, tetapi dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, nomor 1, zat besi. Zat besi itu bisa kita dapatkan dengan memakan daging, hati, kedelai, sayuran hijau. Nah, fungsi dari zat besi membentuk sel-sel darah merah. Yang kedua ada yodium. Yodium ini ada di garam dapur dan ikan laut. Nah, ikan laut seperti ikan tuna, ikan bawal, dan lain sebagainya. Fungsi dari yodium untuk memperlancar tugas kelenjar gondok. Nah, gondok. Kalau kita kekurangan yodium, maka kita akan mengalami penyakit gondok. Kalian tahu? Kalian pernah melihat orang yang lehernya itu membengkak sampai besar. Nah, itu namanya penyakit gondok. Makanya kita harus makan garam. Tapi harus ingat, jangan sampai berlebihan ya nak ya. Karena kalau berlebihan juga akan menyebabkan penyakit. Yang ketiga ada kalsium. Kalsium ini nama lainnya adalah zat kapur. Terdapat dalam daging ayam, ikan, telur, bayam, kedelai, dan kacang merah. Fungsinya sebagai pembentuk tulang dan gigi. Kalian punya tulang yang kuat, punya gigi yang kuat, pasti makan kalsium, kan? Nah, Ustazah lanjutkan yang nomor 4. Fosfor. Fosfor ini terdapat dalam udang, ikan, daging, kacang merah, sayur, dan susu. Fungsinya sama untuk membentuk tulang dan gigi. Siapa yang ingin tulangnya kuat dan giginya kuat, maka harus makan makanan yang mengandung kalsium dan fosfor. Agar tulang kita dan gigi kita sehat dan kuat. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin matematika tentang pengurangan teknik meminjam. Tadi sudah kita pelajari dengan teknik tanpa meminjam. Sekarang kita pelajari dengan teknik meminjam. Simak ya. Ustazah berikan satu contoh soal. 4.378 dikurang 1.756. Caranya adalah, nah sama seperti tadi Ustazah sajikan sebuah tabel. Bisa menggunakan tabel seperti ini atau dengan cara menurun biasa. 4 dikurang 6, 8 dikurang 6 hasilnya 2. 7 dikurang 5 hasilnya 2. Nah, 3 dikurang 7. Kalau angka atasnya lebih kecil, maka dia tidak bisa dikurangkan dengan yang angka bawahnya. Maka 3 ini harus kita pinjam dari angka sebelahnya. Kita pinjam 1 dari angka sebelahnya, maka kita pindahkan angka 1 di depan 3. Maka angka 3 berubah menjadi angka 13. 13 dikurang 7 hasilnya 6. Nah, karena 4 tadi sudah kita pinjam 1, maka 4 dikurang 1 atau dipinjam 1, sisa 3. Kita jumlahkan angka yang sudah dipinjam tadi ya. Hasilnya 3. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Dengan cara seperti ini juga sama. Ya. Nah, letaknya tadi di sini. 3 dikurang 7 kan tidak bisa. Berarti 3 ini pinjam 1 dari angka 4. Maka 3 berubah menjadi 13. Dan 4 karena sudah dipinjam 1, maka dia berubah menjadi 3. Yang dijumlahkan angka yang atas ini. Ini sudah tidak kita gunakan lagi karena sudah dipinjam. 13 dikurang 7 hasilnya 6. 3 dikurang 1 hasilnya 2. Maka hasil pengurangan dari
4.378 dikurang 1.756 adalah 2.622. Nah, sekian dulu pelajaran dari Ustazah hari ini. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk Ananda semua. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan melafazkan kalimat hamdalah. Dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.